Pang Media. Jadi gini. Halo guys, balik lagi di natural itu. Enggak natural, itu nggak natural. Enggak usah pakai gituan kayaknya kita ya. Apa pakai? Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Sama dong. Kita lagi mikirin gimana cara opening buat yang natural, cuman udah nggak bisa, udah bacot. Langsung aja ke topik. Jadi dulu kan ini dulu. Gue langsung bahas topik kayak lah. Ini nggak usah banyak basa-basi, nggak usah banyak bacot ya. kayak. Terpoin. Lu kan anak pondok nih. Kayak di episode sebelumnya tuh kita selalu ngebahas. Gue merasanya kayak gua mulu nih yang dikulik sama lu nih. Emang jiwa jadi host lu tuh kenceng gua emang. Pak. Gua nggak mau pembahasan di gua. Iya. Gua mau sukanya bahas orang lain. Jadi nih di episode kali ini gua mau ngebalikin dulu nih. Aduh, bahas apa ya? Gak ada yang menarik bro di cerita hidup gua, gak ada yang menarik bro. Banyak. Abdullah Hashim, anak salah satu ustadz ternama. Besar dan berpendidikan di sebuah pondok boarding school ya jatuhnya ya. Boarding school di Jakarta. Pertanyaan gue satu dulu. Apakah itu keinginan lu untuk masuk ke pondok? Bukan. Ini salah satu. Berarti bukan keinginan lu dong. Enggak gitu. Lu motongnya agak jebak juga ya. Gini. Gimana? Gini. Jadi gini. Aduh kok gua ini ya. Gua bingung ya jawabnya gimana. Pertanyaan gue satu. Apakah memang dari keinginan lu pribadi untuk masuk ke pondok atau boarding school lah? Lu mau jawaban jujur? Ya enggak, bukan soal jujur atau enggak ya. Lu mau jawaban yang singkat atau yang panjang? Panjang dong. Panjang. Oke. Kalau singkat nih podcast 5 menit kelar dul. Lu jangan gitu dul. Ya sebenarnya alasan kenapa gua pondok, kalau dibilang adakah alasan dalam diri gua, ada. Ya, ada. Cuman lebih ada alasan lebih berpengaruhnya tuh alasan yang kedua. Yaitu nggak ada pilihan pak. Gitu ya, jadi jujur dia bagus gue suka kan jujur. Bagus. Oke. Tapi gue nggak menyalahkan ketiadaan pilihan itu gitu loh, karena itu membuat hidup gue jauh lebih mudah sebetulnya. Oke, ada dua pilihan tadi yang lu bilang. Pilihan kedua adalah lu memang tidak ada pilihan lain. Ya. Yang pertama berarti apa? Yang pertama emang gue juga pengen. Tapi keinginan gue itu gue kan bilang tadi, dengan gue tidak diberikan pilihan lain itu mempermudah hidup gue justru. Oke. Kan kita sering pusing sama pilihan, ya nggak? Iya benar. Nah, menurut gue ketika gue tuh nggak ada pilihan lain, lu udah pondok, entah itu boarding school atau apa, ya itu merupakan pilihan satu-satunya dan akhirnya membentuk karakter gue gitu loh, dan akhirnya membuat lambat laun gue juga akhirnya ya enjoy aja gitu. Enjoy aja. Lu berarti pondok dari kelas berapa? Gue dari SMP. SMP. SD berarti enggak? SD full day gue. Normal. Maksud gue SD negeri biasa. SD negeri biasa kan? Enggak, lu ngomong normal kayak gue di pondok nih gak normal. Gila. Enggak gitu maksud gue adalah kayak ya lu SD negeri biasa. Gue bukan negeri. Apa? SD-nya pun SD Islam. SDI emang berarti. SD Islam ya. SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Bukan SDIT sih, sebutannya dulu kalau SD gue tuh SD unggulan sebetulnya. SD unggulan tapi emang itu SD Islam. Oh, SD Islam. Jadi kita lebih pendalamannya tuh ke arah Islam. Jadi ada materi Islam lebih dakik lebih bahasa Arab gue. Keluarnya ini gue, pondokan gue. Pondoknya. Oke, tapi yang benar gini, lu dari berarti gue bisa bilang yang tadi gue mention di awal, lu adalah anak seorang ustadz yang lumayan yang ternama lah. Gue bisa bilang ustadz yang ternama di Indonesia. Dan lu masuk pondok itu yang gue garis bawahi banget adalah lo tidak punya pilihan. Dan lo salah satu alasannya lagi karena memang setelah lu menjalani akhirnya lu nyaman. Iya, gue nyaman. Oke, beri gue alasan kenapa lu nyaman menjalani kehidupan lu atau lu masuk ke pendidikan yang gue bisa bilang berbasis agama. Islam agama. Ya, oke. Gini Pak, gue berangkat memang untuk mempelajari agama itu bukan suatu hal yang gue struggle, enggak.
karena gue lahir itu ya udah dalam lingkungan keluarga yang agamis segala macem lah. Jadi nggak ada istilah gue tuh merasakan orang-orang kayak mencari gini segala macam. Dan jujur gue pengen di fase itu sebetulnya, karena orang-orang yang dia itu mencari kebenaran, benar-benar mencari, dia akan memiliki keyakinan atas kebenaran tersebut dengan keyakinan yang lebih yakin gitu loh. Oke. Kalau gua sebetulnya gua jatuhnya tuh kayak mengikuti gitu loh, mengikuti apa yang diyakini sama orang tua gua gitu. Jadi gua menjalani itu aja. Dan kalau misalkan pertanyaan lu kenapa gua enjoy, karena gua ngerasa gak ada struggle di sana gitu loh. Kenapa gue enjoy, gue juga mikir, mmm, apa ya, gue juga susah sih jelasinnya kenapa gue enjoy. Oke, gue gini aja, ini mungkin gue Mhm, nggak tahu menurut lo ini, ofensif atau enggak, hmm. tapi apakah lu enjoy karena sedari SMP lu sekolah di sekolah yang memang punya bokap lu? Eee, Karena Enggak juga karena jujur enggak juga. banyak di luar sana orang-orang yang masuk ke pondok dan Mhm, lain-lain, mhm. itu memang suruhan orang tuanya, Iya, pada akhirnya dia nggak nyaman, mhm, akhirnya dia rebel. Contoh gue punya teman satu, mhm, dia masuk ke boarding school juga, mhm, ya dan dia akhirnya cabut mhm. di kelas 7 SMP. Karena itu dia nggak nyaman, dia nggak lain-lain. Apakah lu enjoy ada faktor di mana kayak, ya lu enjoy karena memang ini sekolah ibaratnya quote and quote punya bokap lu. Ini Iya, gue nggak masuk ofensif tapi iya. Ya, I itu see, I see, I see. itu kenyataan yang memang Iya, terjadi di iya, diri lu kan? fakta Realita, fakta fakta-fakta fakta yang yang terjadi. terjadi. Oke. Gua nggak bisa, bukan nggak bisa sih, gua nggak merasa itu bukan menjadi faktor. Karena itu faktor iya gitu loh, itu, merupakan titik gue juga, menambah rasa kenyamanan gua. Oke. Cuman bukan berarti gue itu nggak ada keinginan untuk mondok di luar sebetulnya. Gue dulu itu ketika SMP gue udah bilang ke bokap gue, bahwasanya, "Bi, aku pengen mondok di luar," gitu Oke kan, oke. pengen mondok di luar. Cuman ya memang tadi itu, gue disuruh untuk mondok di sini gitu kan. Nah, cuman seberjalannya waktu, gue tuh tipikal orang yang nggak pernah atau nggak suka sebetulnya buat bawa embel-embel nama bokap gue. Bahkan Oke. lu percaya nggak percaya, sebulan atau 2 bulan gue selama di pondok itu nggak ada yang tahu kalau gue Oh anaknya iya? siapa. Iya, Asli lu? iya, gue kayak jadi murid biasa. Gue yang Oh. bikin gue akhirnya diketahuin gue tuh anaknya ini, itu karena ada guru yang gue kenal tuh dari SD dan dia tahu gue, dan dia nyepil, Oh, iya itu, iya iya iya, oke oke. Jadi selama 2 bulan lu, berarti SMP nih ya? SMP. Selama 2 bulan lu masuk Sebulan atau 2 bulan lah, ya, gue selama lu juga lupa. ya, di boarding school itu, lu sama sekali nggak diketahui kalau lu ini adalah seorang anak yang memang memiliki sekolahan tersebut Mhm, atau, mhm. yayasan mungkin? Iya, Yayasan yayasan, tersebut ya ya. yang memiliki itu. Tapi menariknya gini Dul, oke, kalau lu bilang lu memang ada keinginan, apa yang membuat Membuat gue lu ingin gitu ya? ingin gitu, apa yang membuat lu ingin untuk stay, Ya, pertama, yang kedua, mhm, apa yang membuat lu ingin untuk mendalami ya. di Gini bidang tersebut? gini, kalau di fasenya gue SMP sama tadi kan gue jelasin, di fasenya gue SMP sama SMA, ya gue karena gue, hidup atau, tumbuh besar dengan lingkungan seperti itu, otomatis, itu menjadi satu hal yang dari banyak pilihan itu menjadi suatu hal yang lebih mudah bagi gue gitu loh. Oke. Karena, kenapa gue bilang lebih mudah, dan gue setuju ibarat anak itu nggak jauh dari orang tuanya. Karena begini, Oke gua jelasin, oke. gua misalkan dalam, jangan dijadiin gua, ada anak dokter Oke misalkan ya. oke oke. Anak dokter ini ketika dia masuk ke sekolah kedokteran, cara dia memahami konsep, ilmu kedokteran itu akan lebih oke daripada mahasiswa yang dia bukan latar belakang keluarga dokter. Mmm, Karena kenapa? Karena si anak dokter ini sehari-harinya tuh udah diasupi sama itu, gitu loh. Dia melihat sosok bapaknya itu, gitu loh. Nah, gue berangkat dari situ, Pak. Jadi gue oke. berangkat SMP sama SMA itu, gue mikirnya, oh keluarga gue emang jalannya lewat sini gitu loh, emang jalannya ke sini. Dan gue dulu dari SD tuh gue emang udah ada kecenderungan ke sana. Gue nggak tahu kenapa gue SD jauh, Pak, orang tua gue di Jakarta,
Gue SD di Solo, di daerah Sukoharjo lah, Oke. daerah pelosok. Gue jauh dan gue nggak ada, istilahnya itu, di pas SD itu gue belajar kayak belajar sama bokap gue gitu ya, kayak bener-bener gue belajar duduk, nggak pernah, karena gue jauh. Mungkin sekali 2 kali pernah, cuman Oh, I gue see. nggak tahu kenapa ketika misalkan pelajaran bahasa Arab, gue suka apa nggak tahu kenapa, dan Oke. gue ngerasa lebih unggul daripada teman-teman gue yang lain. Ketika gue Oke. belajar misalkan fikih, akidah itu pun sama. Nah, dari situ gue kayak ngerasa, loh asik kok belajar kayak gitu, teman-teman gue misalkan fikih, gue nggak ini fikih nggak ngerti gini segala macam. Gue kayak, enggak kok, ini bagi gue nggak terlalu sulit gitu loh, gue masih bisa nangkep lah ibaratnya, gitu. Oke. Gua dapat poinnya, tapi di satu Sisi. sisi gua agak kurang setuju dengan statement di mana kayak, ketika lu anaknya seorang ya tadi kayak contoh lu anak seorang dokter, lu bakal bisa lebih memahami. Menurut gua nggak seperti itu, karena, itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya iya. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Cuman yang unik adalah gini, oke lu memang, pada akhirnya enjoy. Iya. Tapi apakah ketika lu masuk ke pondok, itu bisa membuat lu untuk berkembang, Mhm menjadi pribadi lu yang sekarang, mhm. atau, memang lu menjadi diri lu yang sekarang ini karena memang justru gua melihat dunia luar yang justru Ah, lebih, wise lagi. Maksud gua mhm. gini, gua bukannya menilai kalau di pondok itu lu nggak bisa berpikir wise ya, berpikir Iya iya bijaksana iya dan iya. bisa berpikir, apa namanya, di luar Iya. I see. konteks gitu. Cuman maksud gua adalah, eee, ketika lu di pondok adalah ya lu bakalan menemukan circle yang itu aja Iya dan lu bakalan susah untuk belajar dari iya, orang-orang lain. orang lain. Iya. Oke, Oke. gini, gue mau masuk yang di awal tadi, gue nggak bilang bahwasanya kalau misalkan, anak dokter sekolah di kedokteran itu, pasti nggak pasti, cuman karena gue tadi faktor tadi, Oh, ya karena ya. dia hidup, Di di dunia yang dunia ya itu ya gitu ya loh, ya, paham akhirnya paham. Ya mempermudah ya, dan gue bener di bener. posisi itu. Pertama itu, gue nggak bilang, Ya, itu menurut gue itu sebuah privilege yang privilege, oke. kalau dimanfaatkan dengan baik, Oke itu oke akan oke. menjadi gitu. Iya, oke. Cuman kalau misalkan lu tadi tanya, gue apakah berkembang di pondok, Iya. atau di dunia luar? Gue lebih, di pondok itu bukan sisi gue berkembang, tapi bagaimana gue menaruh pondasi gue. Gue Oke. berkembangnya di luar of course. Oke. Nah, gue berkembang di luar iya, tapi gue nggak bilang bahwasanya apakah gue nggak berkembang di pondok. Secara sosial memang enggak, gue akuin, secara sosial, gitu. Tapi secara bekal untuk bersosial ada. Jadi memang gue merasa, ini yang gue rasain nggak tahu teman-teman gue yang di pondok atau teman-teman yang di pondok lain merasakan hal yang sama atau enggak. Cuman perspektif gue ketika gue di pondok, gue itu merasa gue sedang, menempa diri gue gitu loh. Gue Oke. sedang, mematangkan pondasi-pondasi, ya contoh keilmuan gue gitu segala macam. Kayak misalkan gue ngafal Al-Quran, terus habis itu gue belajar fikih, akidah dan sebagainya. Dan juga kalau di pondok gua itu kan nggak belajar agama aja, gue belajar, mata pelajaran umum. Kalau dari bagian situnya, gue mempelajari itu gitu loh. Kayak, gue berkembang, komunikasi gue berkembang, ya berkembang dari situ, pondasinya iya gitu loh, gitu. Oke. Nah, cuman untuk misalkan, dikatakan berkembang secara kedewasaan maupun di luar, dan menurut gua memang fasenya seperti itu, gitu. Berarti lu, apa namanya, mengakui kalau lu memupuk pondasi lu ketika lu di pondok, Ya dan ketika lu keluar dari pondok, ya, lu udah lulus lah dari pondok, lu mhm, baru berkembang iya, untuk bersosialisasi, untuk ya yes, definisi of berkembang aja iya, gitu di luar. Oke, berarti gini, poin menariknya adalah ketika lu, tadi bilang lu nggak berkembang di pondok, apakah memang se-strict itu ketika lu berada di pondok, Pak? Karena gua melihatnya, mhm. gimana ya, gua tidak mau mendiskriminasi orang yang memang, membuat keputusan untuk berpendidikan di pondok, Mhm mhm. I tidak see. tidak mengenal dunia luar apa segala macam, gue Ya. tidak mau mendiskriminasi itu.
Tapi poinnya adalah ketika lu di pondok, lu tuh bakalan jadi ansos banget di dunia sosial. Paham gak Iya. lu? Lu bakal jadi antisosial banget kayak lu dikit-dikit tuh judgmental, lu bakalan ya itu yang gue dapat ya, itu yang gue lihat dan Ya fakta realitas teman-teman mungkin orang yang bersinggungan sama lu yang ya notabene yang dia itu notabene keluaran alumni pondok gitu ya. yap Oke. kayak bener-bener kayak ketika gue nggak ngerti ya, mungkin yang ini yang gue alamin ya, mungkin orang-orang yang memang di pondok mereka itu sudah tahu oh yang benar tuh seperti ini. Oh ya. Ketika di luar, ketika dia berusaha untuk bersosial di benar luar, sendiri. dia merasa benar sendiri dan padahal itu diri dia sendiri yang melakukan. Ngerti gak sih? Kayak maksud gue nggak yang tidak berusaha untuk mencari tahu dulu, tapi lebih ke langsung judgmental kalau lu yang salah. lakukan itu salah. Iya. Gitu. Karena ya itu gue nggak bisa memungkiri bahwasanya hal tersebut terjadi ya, karena ya memang kita bahasanya kan mendapatkan perspektif kan satu dari guru kita gitu loh. Jadi yang kita jadikan pondasi buat kita mengetahui sesuatu itu ya dari guru gitu. Nah, itu yang membuat kenapa gue tadi bilang sebenarnya kalau misalkan gue jelasin, gue analogin kenapa gue nggak bilang berkembang, itu kayak gini. Gue tuh ibarat benih. Gue ditanamnya tuh di pondok. Itu penanaman, gue dikasih pupuk, disiram segala macem. Nah, tumbuhnya mungkin tumbuh itu baru tunasnya aja gitu di pondok itu. Nah, nanti keluar itu baru dia tumbuh. Mau tumbuh ke kanan, mau tumbuh ke kiri, atau mau tumbuh di tengah. Oh, I see. Oke. Karena kalau misalkan kita bilang berkembang di sekolah, menurut gue itu salah. Kenapa salah? Karena ya lu mau apa yang lu kembangin gitu loh. Kita mau bilang pohon ini tumbuh kalau belum ditanamin terus kan nggak bisa gitu kan. Nah, gue berpendapat seperti itu dan kasus yang misalkan lu temuin itu, gue bisa menyalahkan karena itulah ujian. Kalau menurut gue itu ujian kita dan itu bagaimana kita memilih untuk menjadi siapa kita setelah keluar dari pondok. Oke. Gue sama Pak. Gue ketika misalkan lu bilang apakah gue ketika lulus judgmental? Iya. Oh iya? Iya. Lu ada di fase itu? Ada di fase itu. Separah apa? Contoh nih ya, gue ketika sholat masuk masjid yang setahu gue itu nggak diajarkan di pondok gue. Gue ngeliatnya, ini bukan orang gue nih. Wah, gila lu serius? Separah itu. Anjir. Dan gue nggak menyalahkan ini gini. Mungkin teman-teman menganggap, oh ini karena sekolahnya. Enggak, itu bukan karena sekolahnya. Itu karena tatanan sosiologis kita gitu loh. Ya benar, itu dan gue bisa bilang mungkin culture-nya. Iya, dan itu fase gitu loh. Okay. Ibarat gini, ya tadi itu pohon, dia kan akan pergi kanan kiri bukan pas dari tunas. Iya. Ya tergantung dia tumbuh matahari di mana. Matahari ada pohon yang matahari ngikutin matahari, ada yang menghindar matahari kan gitu. Nah, kita tuh kayak gitu. Justru ketika kita keluar pondok, kita itu diuji untuk lu mau jadi kayak gimana nih setelah lulus pondok. Dan pada saat itu gue banyak bersinggungan sama orang-orang setelah itu ya, setelah gue mengalami masa-fase gue judgmental, gue bahkan menarik diri sosial pernah. Oke. Gue kayak merasa, wah ini tongkrongan ini banyak melakukan bahasa masih ini pondok lah. Ini maksiat semua gini segala macam. Karena ya kita kan diberikan, kita kan cuma dicekokin bahasanya idealisnya aja. Kita belum dikasih tahu realitanya gimana. Kalaupun kita dikasih tahu realitanya bagaimana, itu tidak cukup untuk memvalidasi bahwa itu benar. Kita mengetahui bahwasanya realitas itu benar-benar terjadi ketika kita melihat secara empiris atau secara rasional. Gitu kan. Nah, pada saat itu kita masih ngawang gitu loh. Dan sementara kalau konsep-konsep teori agama itu nggak perlu empiris Pak sebenarnya. Ada yang nggak perlu empiris. Pakai hati mengimani kan cukup. Pakai akal untuk mencerna, oh ini benar, oh ini yang benar, ini salah. Itu kan pakai akal. Nah, kita dipacu untuk itu gitu loh. Karena itulah mengapa gue itu mengatakan bahwa saya di pondok itu adalah fase di mana lu itu ditanam dan dipupuk gitu loh. Berkembangnya kapan? Nanti pas lulus. Nah, kalau cerita gue, bagaimana gue bisa menceritakan perkembangan gue. Ketika gue lulus, ya tadi gue fase itu, kemudian gue ditabrakan dengan realita sosial ketika gue bertemu teman-teman gue. Teman-teman dulu teman-teman gue SMP yang dia nggak lanjut pondok, dia lanjut di sekolah negeri. Ketika dia lanjut, dia lulus SMA, gue juga lulus, gue sempat gap year juga kan, lulus. Habis itu dia bawa teman-temannya dari sekolah-sekolah negerinya dia. Kita ketemu lah nongkrong segala macam.
Itu nanya, dan gue pada saat itu masih bisa menjawab, ya menjawab ya banyaklah pertanyaan-pertanyaan mereka lah. Karena yang gue temukan ternyata di fakta sosial itu, banyak orang-orang dalam konteks agama, itu mereka masih tidak mengetahui, apa sih itu agamanya. Karena tadi banyak orang yang hidup, itu karena keturunan, karena orang tuanya, hidup dengan beragama Islam, itu karena keturunan gitu loh. Bukan karena benar-benar dia ingin apa sih tahu Islam tuh apa tuh dia nggak tahu, gitu loh. Oke, menarik. Heeh. Menarik karena I Apa? would say I kind of that person. Ya. Ngerti gak lo? Ya apa, I see. I kind of that person karena gua SMP MTS Madrasah Sanawiyah Ya, oke. 3 tahun doang. Setelah itu gua lanjut SMA negeri biasa, Hmm, tidak berbasis Islam, tidak hmm, menganut, maksudnya bukan sekolah agama lah hmm. ibaratnya. Menurut gua itu sudah cukup untuk gua menjadi pondasi gua untuk gua, karena gua beragama Muslim. Iya, Akhirnya menurut gue itu udah cukup untuk kayak oke, gua punya batasan gua sendiri untuk iya, bersosial. iya, Ngerti gak lo? iya. Gue punya batasan gue sendiri untuk bersosial. Mhm, Itu menarik karena gue merasa ya memang gua lahir sudah menjadi seorang muslim. Karena iya, kedua orang tua gue seorang muslim gitu, hmm, ibaratnya. Tapi apakah itu memang jadi keinginan gua? At the end of the day gue sadar kalau memang ini menjadi keinginan gue untuk iya, menjadi seorang muslim yang iya, karena opini gua hmm. bukan berarti agama lain itu mengajarkan hal yang buruk, tidak, sama Iya, sekali iya, tidak. iya. Tapi buat gue memilih untuk menjadi seorang muslim. Hmm, Tapi gue punya di fase dimana kayak, hmm. oke, gue sadar, gue ini muslim awalnya karena gue memang lahir sebagai muslim. Iya, Tapi berbeda cerita ketika gue lahir menjadi seorang Nasrani iya. atau agama lain, Buddha Mhm, atau mhm, Buddhis atau mhm. Dan lain agama Hindu sebagainya dan lain lah ya. sebagainya, agama yang ada di Indonesia lah, karena gue lahir di Indonesia Mhm, gitu. Oke, apa yang membuat, yang tadi lu sadar kayak, yang tadi pertanyaan lu, kayak orang di luar sana itu, apakah agama yang lu pegang itu memang lu inginkan dan memang lu mau mhm. mendalami, atau memang itu cuman, warisan dari keluarga? Iya, ini ke gua nih, Ya, ke gua. oke. Gua awalnya ketika pondok, gua menganggap itu sebagai warisan dan gua meyakini dengan sangat yakin pada saat itu memang agama Islam itu udah agama yang paling benar, udah. Tapi gua nggak tahu apakah iya. Dan gua nggak bisa kalau di episode sebelumnya kan gua bilang, kita harus memberikan antitesis dari segala sesuatu. Oke. Nah, pada saat itu gua tidak memberikan itu. Gua tidak bisa, gua tidak sampai memikirkan apakah benar Islam itu ajaran yang paling benar. Gua belum mikir sampai sana. Gua baru mikir itu pas gua kuliah. Ketika gua dipancing ke arah sana. Coba kasih tahu gue, karena gue pernah nih ya, ini jujur, gue pernah ya di tongkrongan gitu kayak, gue ngebahas kayak, apakah lu memang yakin Heeh, kalau agama lu itu paling benar? iya, Apakah Tuhan itu cuma satu? iya, Terus kenapa ada namanya kayak, di Muslim kita menyebut Tuhan kita tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mhm, Kristen itu ada namanya, Yesus, dan banyak lah. iya, Apakah dia itu satu kesatuan kah atau bukan apa segala macam. Itu gue masih membingungkan gitu kayak, mhm. sejujurnya karena kayak ketika ngomongin tentang toleransi toleransi beragama, semua orang bilang semua agama tuh bagus, semua Bagus, agama ya, itu baik. baik. Tapi sempat terbesit di pikiran gue kayak, kalau kayak gitu kenapa nggak menjadikan satu agama aja Satu agama, ya, yang ada gitu. mhm. Oke, gue bakal berarti kita nih lanjut pembahasan nih ya, atau diselesain gue dulu nih, pondokan gue nih? Selesain dulu aja, Oke, selesain dulu gue masuk aja. ke yang apa, bagaimana gue akhirnya kemudian itu berkembang ya. Gue berkembang, setelah gue ketemu sama teman-teman gue tadi, gue menghadapi realitas bahwasanya mereka itu, masih bingung gitu. Kadang di fase mereka itu bener-bener putus asa, desperate gitu ya Oke, segala macam. ya. Kadang mereka tuh sebenarnya dia meyakini bahwasanya Allah tuh Tuhan dan Islam tuh ajaran yang benar. Mereka meyakini karena ya, kita nggak bisa pungkirin itu, merupakan suatu hal yang anugerah ketika kita dilahirkan dalam posisi Ya, muslim. ya, Itu yang gue yakini ya. oke. Nah, cuman makanya tadi, gue awalnya ketika waktu SD, SMP, SMA, gue mikirnya tuh apa yang gue pelajarin saat ini, itu udah semestinya diketahui orang lain. Karena tadi, gue perspektif Oh. satu.
Karena lu memang udah dari ibaratnya lu Iya. lahir pun Ya di lingkungannya kan kayak gitu. lingkungannya kayak gitu. Iya, Makanya gua paham. gua nggak di luar sana tuh mikirnya harusnya orang-orang tuh udah benar gitu loh. Iya. Jadi gua sempat shock culture juga ketika gua keluar, ketika gua bener-bener udah, bisa mandiri segala macam, gua bener-bener shock culture. Gimana orang-orang gitu segala macam, gua menemukan banyak perspektif, gua menemukan banyak struggle dari orang-orang dalam beragama, dalam memiliki keyakinan, gua menemukan banyak banget gitu loh. Dan, gue juga pernah dengar juga salah satu apa ya, paparan materi lah bahwasanya mau kita semenjauh apapun sama kaitannya hal-hal yang sifatnya teologis lah ya, agama ya, itu pasti kita akan menemukan kekosongan. Nah, kekosongan itulah yang disadari oleh orang-orang saat ini gitu loh. Mereka kosong. Nah, orang-orang yang beragama Islam ya ketika dia merasakan kekosongannya, dia sebenarnya udah tahu jawabannya. Sebenarnya tinggal kembali kepada Allah gitu. Cuman caranya bagaimana, terus kasusnya saya bagaimana, itu yang mereka nggak tahu kadang-kadang. Contoh nih, oke let's say dalam mengenai pengetahuan tentang batasan-batasan, lu bisa paham, lu udah ngerti gitu loh. Cuman siapa nih yang bisa, bener-bener tahu Islam tuh konsepnya bagaimana sih? Selama ini kan banyak kita yang penting Islam itu sholat 5 waktu, habis itu puasa, zakat, dan lain sebagainya, mengemani Allah dan sebagainya. Udah sih, tapi nggak tahu apakah konsep Islam tuh bagaimana? Apakah Islam itu negara lagi, gue Bukan kebanyakan dong. ngomong Iya negara. nih, anak hukum anjing. Dikit-dikit negara. Terus Jadi, eee, kenapa Islam tuh jadi agama yang paling benar? Kenapa ajaran Islam tuh jadi ajaran yang, ini loh ya, ini ajaran yang benar, ya. Dan orang-orang Islam juga kan mereka tahu gitu loh, mereka udah punya doktrin dan udah mengetahui, karena yang gue sampein juga gue pernah sampein di sini, orang akan mengetahui masalah ketika dia tahu yang seharusnya bagaimana iya, dan realitas itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. iya. Kalau misalkan dia nggak tahu seharusnya bagaimana, dia nggak akan menemukan masalah itu. Oke. Makanya banyak orang-orang yang ketika dia nggak punya keyakinan dan sebagainya, memilih untuk menyelesaikan masalah dengan apa? Bunuh diri. Kita nggak bisa memungkiri itu. Dia stres segala macam bla 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 bla, bunuh diri, Oke. gitu loh. Nah, Hmm. sebetulnya agama itu hadir sebagai kontrol sosial. Bagaimana mengontrol manusia, karena gini, kalau misalkan kita tarik sejarah manusia pertama kali gitu ya. Manusia pertama kali hidup with no law gitu loh, nggak ada aturan gitu, Iya, yang dibuat oleh manusia. iya. Adam, ya itu banyak agama yang meyakini juga manusia pertama itu Adam. Adam, ya, Adam dan Hawa, Adam Hawa. dan Eve. Ya itu, mungkin nggak cuma di Islam doang yang mengatakan Iya. demikian. Nah, Adam sebagai manusia pertama, dia itu gini deh, manusia pertama, dia pasti kan nggak tahu apa-apa gitu loh. Iya. Dia tahu dari mana? Ya dari Tuhannya gitu kan. Nah, makanya Tuhan ini membuat ajaran, membuat agama. Agama itu apa? Sebenarnya buat hukum. Otomatis, alam semesta ini kan harus ada orang yang dia itu, harus ada entitas yang itu mengatur alam semesta itu. Rules. Iya. Ya, oke. Tentunya dengan rules. Iya. Karena apa? Banyak, di sana itu entitas-entitas, tumbuhan, hewan, manusia, segala Oke. macam. Nah, di antara semua yang ada di alam semesta ini, yang mampu untuk menerima agama ini adalah manusia. Kenapa? Karena manusialah yang diberikan akal dan hati, Akal, oke. sehingga Benar. bisa memproses itu. Ya. Dia bisa mengontrol alam. Nah, kenapa misalkan harus ada aturan? Ya, kenapa harus ada aturan? Yaitu kaitannya dengan hak dan juga kewajiban. Hak Oke. itu harus dijamin. Dan dari jaminan hak tersebut munculkan kewajiban-kewajiban bagi hak-hak yang lain, gitu kan. Kayak tadi, gua hak untuk hidup, berarti kewajiban lu adalah menjaga hidup gua juga gitu loh. Lu nggak boleh bunuh gua dong, gitu kan. Karena gua punya hak hidup. Gua Iya. juga nggak bisa bunuh lu karena lu punya hak hidup. Lu Oke. punya hak memiliki, otomatis gua punya kewajiban untuk tidak mencuri barang lu, Oke. gitu loh. Jadi Iya. kewajiban itu muncul karena hak, jadi saling berhubungan. Nah, oke, turunlah pada saat itu, ajaran-ajaran yang membantu hidup Adam di dunia, gitu kan. Karena ya siapa yang tahu gitu loh bagaimana Adam hidup di dunia itu dari mana dia tahu gitu kan. Nah, fungsinya agama tadi gue bilang adalah untuk kontrol sosial. Nah, sehingga ada suatu hal yang diisi sebetulnya oleh agama ini, yaitu apa? Tadi hati, gitu kan. Jadi di dalam hati itu ada kekosongan, yang mana dia itu harus diisi, ya. Yaitu apa? Entitas ketuhanan. Karena apa? Kita ini kan diciptakan. Ini kalau misalkan gue jelasin ini adalah, teori emanasi bahasanya. Bahwasanya kita
tercipta oleh pancaran Tuhan, bahasanya gitu. Cuman banyak orang yang memahami akhirnya menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu yang salah juga. Yeah. Sebetulnya kita bukan Tuhan, tapi kita tuh ada pancaran Tuhan. Makanya kita tuh ngerasa kosong kalau kita jauh sama Tuhan. Karena kita ini ada sentuhan dari Tuhan gitu loh. Dari Allah tuh kita ada gitu. Jadi kita nggak bisa mendenial bahwasanya gue bisa hidup tanpa agama untuk menjadi ateis, nggak bakal bisa. Pasti akan menemukan kosongan, nggak tenang hatinya gitu loh. Nah, itu yang lo percayai. Ya itu yang gue percayai. Nah, balik lagi itu yang lo percayai karena lu ibaratnya dari lahir sih ya, lu memang sudah ada di lingkungan seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, kemudian ketika gue kita udah mengetahui hal tersebut, ya kita kan hidup sebenarnya kan belum sejarah, Pak. Kita hanya mengulangi sejarah-sejarah yang ada gitu loh. Dan kita hanya sebenarnya udah dikasih bocoran bagaimana kita mempelajari umat terdahulu. Makanya kenapa umat-umat terdahulu itu nggak akan bisa umat sekarang itu nggak akan bisa menyaingi kebaikan yang dimiliki oleh umat terdahulu. Karena apa? Umat terdahulu memberikan pelajaran. Kita tuh udah enak gitu loh. Kita mau nyari masalah dari solusi dari masalah apapun itu udah ada contohnya gitu kan. Gue berhenti di fase itu dan kemudian gue bergaul lah akhirnya pada teman-teman gue. Dan sebetulnya gue berhenti di poin situ. Gue masih kayak menganggap ya udah gue menyembah Allah dengan sholat dengan ini gitu kan. Gue yang penting meyakini sudah selesai gitu loh. Gue nggak perlu menanyakan apakah benar Allah itu Tuhan, apakah benar Islam itu ajaran. Gue nggak menanyakan itu karena menurut gue itu harus selesai. Itu nggak boleh ditanyakan. Kalau menanyakan itu berarti lu ragu dalam keimanan lu. Itu yang gue yakinin awalnya. Tapi faktanya di lapangan tuh banyak loh yang kayak gitu. Banyak loh yang merasakan kayak gitu. Oke, itu bakalan menurut gue itu bakal jadi satu episode lagi karena gue punya 1001 pertanyaan tentang itu ya. Boleh kita bikin episode tersendiri lah. Itu episode tersendiri. Tapi yang pengen gue pertanyakan adalah lu menjabarkan segitu panjangnya berarti lu sudah ibaratnya meneliti mempelajari, mengulik tentang hal itu dan memang lu pengen tahu tentang hal itu. Tapi itu adalah privilege yang lu punya. Iya. Itu adalah privilege yang lu punya, which is lu gunakan sebaik mungkin untuk diri lu sendiri, of course. Of course, ya pertama untuk diri gue sendiri. Iya. Tapi pertanyaan gue adalah, apakah lu di kehidupan lu di pondok dengan lu dari lahir memang sudah ibaratnya lahir di keluarga yang memang sangat amat Islami dan lain-lain. Apakah itu ketika lu keluar, ketika lu ke sosial, lu bisa mengadjust dengan apa yang lu yakini di masyarakat luas? Karena kita nggak bisa bilang, balik lagi Indonesia aja punya 5 atau 6 agama sekarang, ya kan? 6 setahu gue sekarang. 5 atau 6 agama di Indonesia dan lain-lain. Dan gue nggak ngerti apakah memang itu diyakini sama mereka atau enggak. Cuman yang gue tahu adalah ketika lu sudah sangat amat mendalami dan lu memang sangat amat meyakini sama suatu hal gitu ya, lu akan pada akhirnya tidak relatable dengan orang-orang yang ada di luar sana. Itu yang gue rasakan di awal. Gimana caranya pada akhirnya lu sadar? Gue ngajas kan. Gue akhirnya bisa menyadari hal itu adalah ketika gue mendengar cerita-cerita dari mereka. Gue mendengar perspektif banyak. Karena gue kenapa dulu mungkin gak relate sama mereka, sama teman-teman gue yang sekarang ini ya nongkrong sama gue segala macam. Itu karena gue hanya dibatasi dengan satu perspektif. Yang akhirnya memunculkan dua tipe. Antara gue ini judgmental. Atau yang kedua, gue ini ikut ke mereka. Menyesuaikan mereka. Dalam konteksnya begini, contoh. Gue misalkan contohnya ini bukan gue ya, misalkan. Kita contoh A lah ya, si A ini lulusan pondok. Dia lulusan pondok yang mana dia ini berkembang sangat di dalam pondoknya tuh ini orang alim banget lah bahasanya pondok kan. Ini orang alim, gak pernah ngelanggar bla 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 bla. Belajarnya rajin segala macam, nilainya selalu tinggi bla bla. Ketika dia di luar, dia akan shock pastinya. Karena apa? Dia kan kalau dalam psikologis yang gue pahamin, dia ngerasa itu menghambat. Dia rasa itu menghambat. Gue udah di pondok kayak gini, kok gue malah ketemu kayak gini sih, gitu kan. Akhirnya dia kayak, udah deh gue nyari orang-orang yang
yang apa, yang sama kayak gua deh gitu kan. Dalam artian dia tuh melakukan apa yang dilakukan juga gitu kan. Nah, atau dia udah fucked up dengan itu. Ah, ternyata di pondok kayak gini, ternyata di masyarakat kayak gini, terus ngapain gue gimana hidup nih kalau gue gini 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 gini. Karena dia nggak mengulik tadi yang gue bilang di awal, dia hanya menerima doktrin. Dia hanya menerima dogma. Akhirnya dia ya udah di masyarakat ketika masyarakatnya itu isinya apa? Kerjaannya misalkan seperti A, misalkan contoh perbuatannya A gitu ya udah dia ke sana. Kalau misalkan contoh perbuatan ini, dia ke sini. Dia nggak bisa bawa pengaruh ke sana. Nah, Oke. itu 2 pilihan yang mungkin terjadi, tapi apakah tidak ada pilihan lain? Ada. Ketika apa? Ketika lu dalam mempelajari agama di pondok, lu bener-bener memberikan apa yang gue sampein di episode sebelumnya. Lu bener-bener memastikan bahwasanya Islam itu benar. Lu bener-bener yakin nih, secara logika maupun secara, apa itulah. Karena gini Pak, ini yang selalu gue sampaikan ke teman-teman gue juga. Lu ketika ngobrol sama manusia misalkan ya, ketika lu hanya sebatas ngomongin dalil, misalkan nih ada orang minum, lu cuman bilang, "Eh, lu jangan minum bego, minum tuh haram." Udah pakai bego lagi kan. Eee, kan itu kan Iya imbuhan iya kan, iya jadi iya. imbuhan. Iya, bener bener. Jadi Bener gitu lagi kan, anjing, "Lu iya. jangan minum, ah gua nggak mau deh ikut-ikutan temenan sama lu soalnya lu mabuk, gua takutnya ta'awanu 'alal itsmi wal udwan," Apa bahasanya, itu? membantu dalam dosa. Anjing gue Ada kayak nggak ngerti itu samsek dah. Iya iya, lanjut lanjut. itu terjadi Pak. Iya, oke. Itu banyak yang akhirnya seperti itu gitu loh. "Ah lu, gua nggak mau temenan sama lu kalau lu masih mabuk. Ah gua masih Ya. gini gini." Itu, mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi gitu loh. Oke Hal-hal oke. seperti itu sangat mungkin. Karena gini, bagaimana gue akan menanyakan kepada orang-orang yang selalu membawa dalil-dalil di luar ketika bersinggungan sama manusia. Gue tanya, "Bagaimana lu berdakwah kepada orang ateis?" Itu yang pertama. Kedua, oke, gue bisa pakai Al-Quran dan dalil, bisa jadi dia dulu Islam, dia ngerti dalil, maka terus habis itu dia ateis, makanya gue pengen. Oke, yang kedua, bagaimana lu mendakwahi atau memberikan ajaran Islam kepada orang-orang yang dia itu benar-benar secara pendidikan nggak di pendidikan, dia benar-benar nih orang nih nggak tahu Islam, nggak tahu agama Islam, benar-benar dia nggak tahu. Oke. Dia baca bahasa Arab aja nggak bisa. Iya. Nah, apa kalau akan menggunakan Al-Quran dan hadis? Tentu tidak. Iya. Berarti kan gini deh, gue kasih analoginya gini. Untuk komunikasikan bagaimana informasi itu tersampaikan kan. Iya. Otomatis ketika lu hanya bisa ngomong bahasa Inggris, gue harus menyampaikan dengan bahasa Inggris. Iya. Gue nggak bisa memaksakan untuk gue komunikasi dengan bahasa Indonesia dan Iya berharap iya iya. lu tuh mengerti. Iya. Berarti kita harus menemukan, oh sorry jangan bahasa Inggris lah. Sorry salah gue analoginya. Contoh lu ketemu sama orang, eee, taruhlah orang Spanyol, ya. Oke. Lu nggak bisa bahasa Spanyol. Nah, tapi dia bisa bahasa Inggris nih. Si orang Iya. Spanyol bisa bahasa Inggris, lu juga bisa bahasa Inggris. Iya. Lu kan nyari dong apa yang sama nih yang bisa akhirnya komunikasinya nyampe. Oke. Lu ngomong pakai bahasa Inggris dong. Iya. Lu nggak akan mungkin ngomong maksain pakai bahasa Indonesia. Dan lu nggak akan juga nerima informasi ketika dia pakai bahasa Spanyol. Tapi ketika ditemukan hal yang sama, barulah kena. Nah, Iya. sama juga Pak, kita kalau ngomong sama manusia, itu cari apa yang sama-sama kita milikin dan itu secara general. Kalau misalkan pemahaman tentang dalil tentang bahasa Arab itu nggak semua orang paham. Benar. Tapi ada satu hal yang dimiliki oleh semua orang, Apa? rata-rata, akal. Iya, itu benar. Berarti kita harus menjelaskan hal ini melalui sudut pandang rasionalisme, sudut pandang akal, gitu Oke. loh. Karena kita nggak bisa serampangan gini deh, kita nggak bisa serampangan Pak bawa bawa itu ayat Al-Quran dan juga hadis itu nggak bisa serampangan lu keluarin gitu, Benar. gitu. Nah, itu salah satu alasan, akhirnya gue tuh memaksakan diri, gue gini, gue nggak mau terlalu ikut mereka, tapi gue juga nggak mau menarik diri. Karena tadi lu bilang, gue kan lu bilang bahwasanya apa yang gue dapat ini adalah privilege. Yap. Berarti gue juga punya tanggung jawab dong atas privilege gue. Betul. Apa? Gue memahamin orang lain juga dong. Gue bantu orang lain untuk memahami juga dong. Iya, Apa yang gue benar. pahami gitu loh. Setuju. Membantu. Setuju. Nah, ketika gue di fase itu, gue merasakan itu, ya dengan gue melihat banyak perspektif ya, dengan gue melihat banyak latar belakang orang-orang, gue jadi paham, oh ternyata tuh manusia dinamis Pak. Oke. Ternyata manusia tuh nggak cuman
Misalkan nih, gue mabok, itu nggak bisa lu judge dia, oh dia ini pemabok, dia bakal mati sebagai orang pemabok. Bahkan kalau ada salah satu ulama ya, gue lupa dia itu tabiin atau setelahnya. Kalau nggak salah tuh Ibnu Sirin yang ngomong, Oke. salah satu ulama Islam, dia mengatakan gini, barang siapa yang mencela dosa temannya, dosa saudaranya, ya bahasanya dosa sama manusia lah, saudara muslimnya, dia nggak akan mati sampai dia itu melakukan dosa itu. Oke. Bahkan gitu. Jadi berkebalikan, karena itu merupakan hukum alam Pak, hukum kausalitas gitu loh. Ketika lu menstatiskan sesuatu yang dinamis, ya itu akan berbalik gitu loh, akan berbalik arah gitu loh. Jadi yang gue maksud adalah ketika gue di pondok, itu gue disampaikan suatu hal yang idealis, yang seharusnya lu begini, udah lu nggak usah lu nggak usah macam-macam lagi deh. Lu udah gue kasih begini, lu nggak usah banyak bacot dah pokoknya. Iya, Lu iya, ikutin iya, apa yang iya. kita kasih tahu. Bahasanya kan Oke, begitu. oke, oke, oke. Nah, ketika gue hanya dihadapkan dengan satu perspektif, ya gue akan melihat perspektif yang lain itu dengan perspektif gue. Akhirnya apa? Gue subjektif. Yang gue maksud di podcast kemarin gitu, maksudnya ada satu hal yang menjadi tabir Pak, Iya, dalam kita iya, melihat iya, iya, iya. hakikat, dalam kita melihat manusia, itu kita kenapa orang dibilang close minded ya, itu karena ada tabir itu, dia memaksakan orang lain untuk sesuai dengan pemikiran dia. Itu merupakan salah berpikir dalam tatanan sosial. Jadi kayak ketika lu punya suatu apa namanya, perspektif, ketika lu mendapatkan ilmu sesuatu, ya lu harus semua orang ini harus sama kayak gua gitu, which is itu Itu nggak bisa, nggak nggak bisa bisa. kayak gitu. Ya Dan gua nangkepnya gini sih, gua nangkepnya kayak lu ini memang, ilmu yang lu punya pada hmm, akhirnya ya itu balik lagi, suatu hal yang memang sangat-sangat sensitif di Indonesia, ya mengenai agama gitu agama ya. karena ya pasti banyak tuh. Iya, banyak orang yang bakal tersinggung tentang hal itu. Hmm, Cuman gue bisa mengambilnya gini sih, gue bukan dari orang yang memang sangat amat mengerti agama dan lain-lain, tapi gue bisa bilang, gue don't mind ketika orang mengajari gue tentang hal tersebut. ya, Jujur oke. tidak hanya tentang Islam Ya dan banyak hal. semuanya lah Gue harusnya. open Itu banget buat itu untuk belajar hal itu. itu satu hal yang harus dimiliki sama semua orang sebetulnya. Iya, Karena gini Pak, itu kan masalah ilmu. iya, Jadi harusnya kita ini itu harus tunduk di hadapan ilmu. Kalau dikasih tunjuk kebenaran ya udah kita nggak usah banyak kecot. exactly. Kita ya udah, oh iya itu benar gitu loh, nggak usah banyak itu segala macam. Makanya gue bisa bilang kayak, kenapa gue mau mempelajari semuanya ya karena gue ingin melihat dari sudut pandang lain gitu. Betul. Dan itu yang which is itu yang lo lakukan dan Hmm. pada akhirnya menurut gue dari yang tadi lu jelasin panjang ke gue, intinya adalah bagaimana lu berkomunikasi kepada sosial. Ya. Itu Dan adalah kuncinya menurut gue. iya betul. Dan yang mau gue juga garis bawahi, mungkin sebagai apa ya penutup dari Yeah. cerita gue juga, Yeah. gue menjadikan contoh sosial itu sebenarnya patokan gue atau tujuan gue utama itu bukan untuk mereka, jujur aja. Tapi Gue mulai dari itu dari gue sendiri. oke. Itu semua berasal dari penasaran gue sendiri. Oke. Gue nggak peduli sama sekali kayak ntar lu bisa ngomong ke orang ini, lu bisa ngomong ke orang ini. Gue nggak peduli. Oke. Gue pedulinya, gue kadang suka mikir, gue hidup dari keluarga yang Islam. Gimana kalau gue hidup di negara lain loh? Exactly. Apakah gue bakal seyakin ini? Exactly. Kalau gue dilempar penjara, apakah gue sekokoh ini? Gak usah jauh-jauh, ngelihat gue aja. Gak usah jauh-jauh lu Aduh, ke luar negeri. Gue udah mau ngasih jauh padahal biar maksudnya lihat gue aja nggak apa-apa. biar no offense kan. Gue mah mengakui Pak, gue mah mengakui, ngerti gak lu? Pada akhirnya lu tau gak gue akhirnya masuk MTS itu karena gue kayak mikir anjing kayak gue gak kuat dah masuk pesantren. Tadi gue pengen masuk pesantren SMP. Iya. Akhirnya gue kayak milih udah MTS negeri MTS aja lah. ya. Akhirnya ada lah tipis-tipis pondasi tentang Iya. Islam, ada lah gue belajar gitu. Kayak fikih, akidah lu Ya sebutkan udah, fikih, ya akidah, ya, mengerti lah ya, Mas. hadis, Ada Quran ada hadis, inilah. bahasa Arab. Itu gue pernah mempelajari itu semua, cuman gue gak kuat. Dan ya itu enggak. Soalnya ada yang ya di ilmu agama tuh ada yang sunnah, ada yang wajib Iya, kok. iya, Kayak gitu. benar. Dan terakhir lagi, alasan-alasan yang gue sampaikan kenapa banyak fenomena alam pondok kayak gitu, itu sejatinya emang bisa dibalikin atau dikaitin sama niat. Tadi itu, Ya, ketika ya. niat dia itu dia belajar agama ini untuk orang lain, dia akan judgmental. Oke. Kalau gue awalnya begitu Pak, Ya. gue tuh belajar ini ya untuk bagaimana caranya umat muslim itu
mendapatkan kebenaran itu. Iya. Nah, kalau sekarang gue lebih berpandangan bahwasanya enggak, gue cuma pengen tahu untuk diri gue sendiri dulu gitu loh. Bukan untuk selamanya. Gue pengen tahu apa sih nih agama yang gue jalanin, ini gue ngapain aja sih, ini tuh gue gini. Nah itu doang yang pengen gue tahu. Nah kalau misalkan ada yang nanya, ya gue jawab. Tapi kalau ada yang nggak sesuai sama gue, ya udah, ya itu part of social gitu loh. Ya paling itu aja sih yang selama ini apa ya? Mungkin singkat sih. Mungkin kalau misalkan mau bahas per materi, mungkin kita bisa bahas di lain episode. Tapi yang gue tangkap adalah lu jangan salah tangkap guys, kayak orang-orang di pondok itu nggak semuanya adalah orang-orang yang strict. Banyak juga orang di luar sana yang memang akhirnya bisa blend sama masyarakat, bisa bersosialisasi, dan lu jangan kayak, karena banyak banget statement Indonesia kayak lu tuh kayak gue aja nih, gue jenggotan. Gue kalau misalnya keluar tuh pasti dikira kayak anjing lu teroris dan segala macam. Itu kan udah kayak mindset yang kayak stigma, iya, kayak stigma yang kayak gitu-gitu itu yang membuat ya akhirnya sosial kita nggak akan berkembang. Gue jenggotan tuh gue nggak pakai wak doyok, gue memang turunan keluarga bangsat gitu. Maksud gue tuh itu Pak, kayak sedih banget gitu, kayak lu teroris sama segala macam. Kayak jing nggak kayak gitu maksud gue. Cuman kayak poin yang gue bisa dapat adalah gue ngerti pada akhirnya kayak ternyata nggak semuanya gitu, nggak semua anak pondok tuh ternyata kayak judgmental, hanya percaya gitu. Tadi lu bilang doktrin yang dia dapetin selama dia di pondok, dan ternyata mereka itu ada fase-fasenya. Ternyata yang gue bilang tadi, ada fase-fasenya. Kita di pondok itu ditanam, kita di pondok itu dikasih pupuk, kita di pondok ini tumbuhnya itu pas keluar pondok. Pengujian di mana dia ini nanti bagaimana ke depannya itu adalah ketika dia lulus pondok ataupun bisa jadi di pondok. Dan ini mau gue highlight, kita nggak bisa mencari jati diri, cuman kita membentuk jati diri kita sendiri. Jadi jati diri atau karakter diri lo itu lo bentuk sendiri, men. Bukan lo cari, kalau lo cari nggak bakal ketemu gitu. Betul. Jadi ya udah, semoga kalian bisa mengerti dari episode kali ini. Ini lumayan panjang episode ini. Panjang. Tapi kurang panjang sih kalau menurut gua. Iya sih, masih bisa ngobrol lagi panjang. Cuman kamera panas, Pak. Panas. Pang Media. Jadi gini,